Jadi Kak Nain 2 kali jadi senior saya. Senior saya dari Peru Ibu, senior saya juga di pesantren. Wadidaw. Wow, wow. Seni itu adalah harmonisasi sebuah perbedaan. perbedaan. Kayak Ya. gitu. Tos dulu biar tidak spleset. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya tahu. Saya Naya Burga. Saya Kadri Burga, Kami adalah seni. beragama. Oke, oke, oke. Sesuai dengan background latar pendidikan kita tadi. Seni, seni. Ya, meskipun saya ambil teknologi pendidikan. Ya, dia curhat. Tema kita malam ini Tuhan Maha Asik. Asik. Terinspirasi dari Sujiwo Tejo. Tuhan itu katanya Maha Asik. Menurut Adinda yang dari setamat SD sampai S3 pendidikan agama terus kita background pendidikan, bagaimana itu paradigmata itu tentang ungkapannya itu seni Tuhan itu maha asik ya. Maha asik. Iya, maha asik. Ada kaitannya sih sama tema atau apa itu yang seni beragama? Seni beragama. Yang seni beragama apa itu? Dia sebagai tema kah? Tema. Nah, terus Tuhan Maha Asik dia sebagai judul. Iya. Oke, berarti judul Tuhan Maha Asik itu sangat terkait dengan seni beragama. Nah, jadi seni, sebenarnya kalau seni ini, saya mau tanya dulu Kak Naya, apa itu seni sih? Karena kan Kak Naya ini sebenarnya 2 kali jadi senior saya. Nah senior Gimana? itu, Bagaimana? jadi saya di sini sebagai junior terlalu banyak bicara, bahaya juga kalau di depan senior terlalu banyak bicara. Jangan begitu deh. Saya memang duluan lahir, tapi kalau faktor dari segi keilmuan saya akui. Kakak Naya 2 kali jadi senior saya. Mana itu? Senior saya yang pertama, dia senior saya di perut ibu kami. Iya. Ya, jadi sekaligus saya mau perkenalkan dulu Kak Naya di sini sebagai, jadi kami berdua ini kelahiran salah satu desa di Sopeng, Iya, kampung, betul. ya kan, anak desa, anak kampung. Anak desa bos. Terus kemudian merantau ke salah satu pesantren di Sulawesi Selatan yang didirikan oleh Andre Guruta Ampo Dalle, Allahu yarham. Dia senior saya juga di situ. Jadi Kak Nain 2 kali jadi senior saya. Senior saya dari Peru Ibu, senior saya juga di pesantren. Wadidaw. Wow. Sehingga pada dasarnya seni beragama itu cocok sekali sama Kakak Naya karena itu terintegrasi dalam kajian keilmuannya. Asik, terintegrasi banget gitu. Harus banget terintegrasi. Jadi dia sebagai alumni pesantren, terus S1-nya kemudian di jurusan seni, pendidikan seni. Iya. Dan sekarang sedang lanjut studi ya? Iya. Di jurusan apa? Teknologi pendidikan. Iya, berarti Kak Naya ini luar biasa sekali kajian keilmuannya. Sementara saya kan cuma satu saja, cuma bergerut di bagian keagamaan. Saya kira kalau spesialis itu deh lebih mahal. Secara rasa dan secara intelektual, no? Lebih matang istilahnya. Apapun itu. Jadi kemudian ilmu-ilmu tentang seni beragama ini umumnya kebanyakan kita gali dari guru-guru kami di pesantren. Iya. Terutama Andre Guruta Farid Wajedi sering sekali mengungkapkan beragama dengan rasa. Iya, beragama dengan rasa. Beragama dengan rasa. Beragama dengan rasa ini kemudian melahirkan semacam semacam rasa spiritual begitu. Iya. Rasa spiritual. Rasa spiritual ini
Jadi yang dimaksud di situ spiritualitas itu, kayak misalnya eh, kalau dalam bahasa Inggris kan spirit apa kayak itu kalau bahasa Inggris? Spirit itu berarti kekuatan. semangat, di semangat. Spirit, kekuatan, Gitu. semangat. Tapi ada juga kitab Mhm. namanya Ruh Dinil Islam, Ruh Dinul Islam, ya. diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi The Spirit of Islam. Oh, the Spirit of Islam. Nah, Oh, the Spirit of Islam. berarti kalau dari terjemahan buku itu, spirit yang dimaksud di situ adalah ruh. Iya, 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 iya. Iya. Berarti Paham. spiritualitas, rasa beragama yang dimaksud di situ adalah ruh atau nyawa. Nyawa, jiwa. Iya. Nyawa dalam beragama. Ya, asik. Rasa dalam beragama ini kemudian, misalnya Guru Takfari, termasuk Ketua MUI Sulsel, Ya. Guru Tanah Jamuddin Safa, mengungkapkan bahwa tidak semua yang dilakukan Nabi harus juga kita ikuti. Iya, betul. Tidak semua. Contohnya tuh? Tidak semua juga yang ditinggalkan Nabi harus juga ditinggalkan. Betul. Contohnya, sekarang kalau mau Iya, ikuti bisa. itu sunnahnya Rasul yang menikahi semua janda-janda. Tapi secara aktualisasi saya lihat, justru itu yang mengaku, maaf deh, pemuka agama, saya tidak bilang nama toh, tapi itu yang mengaku, pilih-pilih tuh. Janda beda nikahi tapi wow jandanya cantik ya mbak ya gitu dah. Nah mungkin bagus kalau nanti saya pertanyakan itu. Mungkin bagus dulu dilanjut ini pembahasan. Terus ada itu ayat dalam Al-Quran. Tapi sebelumnya saya sampaikan ini bukan ini untuk hanya sekedar. Saya katakan tadi bahwa kakak Naya adalah senior saya. Aduh dah kodok. Dan saya duduk di sini karena permintaan senior. Jadi karena permintaan senior, junior itu tidak boleh menolak. Karena sebuah kedurhakaan itu kalau apalagi diminta untuk melakukan kebaikan. Iya. Selama itulah kebaikan, durhaka kalau tidak diikuti. Apalagi 2 kali jadi senior saya. 2 kali senior bos. Jadi pada dasarnya ini bukan untuk ceramah, bukan untuk mengajar. Sharing. Iya, tapi ya sekedar menyampaikan saja apa yang kita pahami. Adapun kalau paling nanti dalam apa yang kita pahami ini ada sebagai bahan tadabbur oleh para pendengar, maka tidak apa-apa. Kalaupun tidak sepakat, tentu perbedaan itu sesuatu yang baik dalam beragama. Itulah seni beragama. Iya. Karena seni itu kan ada nada-nada. Iya. Beragam. Beragam. Tidak indah kalau Tidak sama-sama indah. bunyinya. Betul. Harus do, re, mi, ta. Kan Betul. perbedaan bunyi, ada perbedaan-perbedaan. Ada. Sehingga jadi seni itu adalah harmonisasi sebuah perbedaan. Gitu. Tos dulu biar tidak spleset. Iya. Jadi saya sambung tadi itu tentang tidak semua yang dilakukan Nabi harus juga dilakukan, dan tidak semua yang ditinggalkan Nabi harus juga kita tinggalkan. Misalnya ada khair, ada ma'ruf. Nah, jadi istilah ini dari ayat Al-Qur'an, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, di situ ada khair, ada ma'ruf, ada munkar. Tapi kita fokus ke khair dengan ma'ruf. Jadi itu artinya bisa sama-sama baik. Jadi khair itu kalau diartikan baik juga. Iya, baik. Ma'ruf adalah kebaikan juga. Iya. Tapi kalau khair itu apa yang baik menurut Islam secara universal. Tapi kalau ma'ruf itu apa yang baik menurut komunitas tertentu. Dan tidak bertentangan sedikit pun dengan ajaran Islam. Dengan khair itu tadi. Khair itu tadi ya. Inilah kemudian yang membuat Islam ini menjadi rahmatan lil alamin.
menjadi famasi, menjadi Famasi. agama kasih sayang. Ya, nah, orang kemudian yang menemukan Islam sebagai rahmatan lil alamin, dia menemukan sisi-sisi kemahaasikan Tuhan di situ. Dia menemukan sisi-sisi keindahan, sisi-sisi kenyamanan. Jadi orang yang beragama tidak tenang, selalu takut, selalu ditakut-takuti, takut, tidak tenang, merasa susah dengan agamanya, berarti ada sesuatu dalam keberagamaannya itu. Ada sesuatu yang mesti diperbaiki. Ya, harus lebih diperdalam lagi kajian keagamaannya. Tadi saya garis bawahi itu masalah Hmm. tidak semua yang dilakukan oleh Rasulullah bisa kita lakukan, dan tidak semua yang ditinggalkan oleh Rasulullah harus juga kita tinggalkan. Iya. Nah, tanda kutip di sini tadi sempat saya bilang ungkap itu poligami. Oh, oke. Bagaimana sih cara? Karena begini, saya sebagai perempuan Iya. terkadang merasa terintimidasi sama itu ayat. Iya. Meskipun sebenarnya saya paham bahwa inti dari dari apa namanya, menikahi 1, 2, 3 atau 4 toh perempuan itu tidak begitu maknanya. Cuman terkadang ya kan kalau ketemu ki sama sesama perempuan tak deh toh Iya. curhat bilang, ih masa sih Islam begini, kayaknya Oke. nggak bisa adil. Yang namanya laki-laki, saya merasa itu laki-laki nggak bakal bisa adil. Karena letak adilnya sebuah keadilan itu bukan pada sama besarnya atau seimbangnya, tapi rasanya gitu ya. Nah, rasanya gitu ya. Yang punya hati, Oke. nah, bagaimana pandangan tak itu deh kira-kira itu? Jadi kembali lagi tadi itu rasa spiritual. Ya, oke. Jadi beragama dengan rasa. Aha. Eh, Nah, Begini. langsung tak tambah haus. Sebelum saya masuk ke situ, Iya. pada dasarnya sebagian orang dia tidak beragama dengan rasa, dia lebih egoisme beragama. Wow, Jadi wah, ada menarik sekali. ismenya toh. Ada ismenya guys. Masuk itu egoisme beragama. Video. Sekarang kan menurut orang secara umum, sekarang Iya. yang berkembang itu katanya yang bahaya itu ekstremisme, Iya. yang bahaya itu liberalisme, Mhm. sehingga gerakan moderasi beragama harus digalakkan. Iya. Eh, yang berbahaya dari isme-isme tadi itu sebenarnya adalah egoisme beragama. Seperti apa itu egoisme beragama? Seperti apa itu? Eh, jadi orang beragama berdasarkan pendapat kelompoknya. Jadi dia memaksakan pendapat kelompoknya dalam beragama. Sehingga kemudian pendapat kelompok yang lain itu disalahkan. Apakah bisa saya Misalnya tentang hijab. Mhm. Ya kan ada memang nas, ada hadis mengatakan bahwa aurat wanita itu hanya apa lagi namanya? Wajah dan telapak Wajah tangan. dan telapak tangannya. Mhm. Itu kemudian yang di blow up, itu kemudian yang di up terus, sehingga menimbulkan banyak pertentangan. Iya, betul. Bahkan kalau kita mau lebih ekstrim lagi, suara wanita itu aurat. Iya. Iya, betul. Betul. Suara wanita itu aurat. Iya. Nah, jadi bagaimana kemudian, apakah dengan suara wanita itu aurat, lalu kemudian Wanita tidak bisa ditentukan bersuara. ya, wanita tidak Iya, boleh iya kan? berceramah, Tidak wanita bisa tidak boleh berceramah, lagi bernyanyi. mengungkapkan bernyanyi, Mengungkapkan suaranya. mengungkapkan suaranya. Sebagai wakil rakyat misalnya. Nah, disinilah kemudian pentingnya beragama dengan rasa, rasa spiritual tadi itu. Iya. Sehingga akhir ini memaknai apa namanya, aurat itu adalah menjaga kehormatan, menjaga kehormatan. Jadi pakaian-pakaian yang
termasuk dalam menjaga kehormatan untuk komunitas tertentu, eh, bisa saja kemudian di mana itu sudah menutup aurat. Iya. Nah, bisa saja kemudian itu sudah di mana itu menutup aurat. Nah, eh, apalagi keadilan tentang apalagi tadi ini. Saya tadi pertanyakan tentang bagaimana cara pandangan tak tentang poligami. Hmm. Sementara yang bisa merasakan keadilan itu bukan sang suami yang menyamakan pemberian, yang memberi perhatian sama, bukan. Tapi rasa keadilan itu ada pada hati seorang istri. Ah, Dan itu enggak bisa, enggak bisa. nah soal poligami ini kalau menurut Quraisy Shihab, Hmm. dia ibarat pintu pesawat. Gitu. Hmm. Dia ibarat pintu pesawat, pintu apa namanya? Eh, pintu daruratnya pesawat. Hmm. Eh, tidak boleh ditutup secara mutlak karena kalau nanti terjadi darurat harus dibuka, Hmm. dan tidak boleh juga dibuka selebar-lebarnya karena kalau sementara terbang pesawat dibuka Iya, selebar-lebarnya kan bahaya. berbahaya. Iya, iya, iya. Jadi dia tidak bisa kemudian dikatakan tidak boleh karena ada nas yang membolehkan, eh, tapi tidak bisa juga kemudian serta-merta dilakukan dengan egoisme beragama tadi itu. Sesuka-suka hati gitu. Egoisme tidak mungkin Allah Hmm. mensyariatkan sesuatu yang membuat Hambanya hambanya terluka. sakit hati. Betul. Tidak Betul, betul. Tidak mungkin Allah membuat aturan atau iya, membuat sesuatu sesuatu yang yang membuat hambanya sakit hati. hati. Catat itu. Sehingga orang yang berpoligami itu Ya. dia harus berada pada posisi makam hati tertentu. Saya tidak katakan makam keagamaan ya, karena kalau makam pengetahuan keagamaan ya harus kiai, harus ulama. Tapi saya yakin kalau kiai dan ulama kita melakukan itu, saya yakin makam hatinya sudah berada pada posisi ini. Maksud saya makam hati itu bahwa keputusan untuk mempoligami tidak membuat istrinya sakit hati. Iya. Tidak membuat istrinya sakit hati. Jadi betul-betul disepakati Secara dan ridho. iya, disepakati secara ridho untuk mengizinkan suaminya Suaminya untuk menikah lagi. Ya. poligami. Begitu. Sama dengan rasa seperti ini maksudku. Karena kalau orang yang beragama dengan egoisme agama, bisa saja kemudian aturan itu ada kemudian aturan-aturan syariah yang dijadikan sebagai legalitas untuk melaksanakan egoisme keberagamaannya. Masukkan sama seperti misalnya orang yang melakukan perjalanan. Nah, orang melakukan perjalanan karena ada kemudian dalam Al-Quran orang yang sedang dalam musafir tidak apa-apa untuk tidak berpuasa. Nah, orang yang beragama dengan egoisme tadi ini, tidak beragama dengan rasa, bisa saja kemudian dia sengaja melakukan perjalanan ya, sesuai dengan jarak musafir Iya, iya, iya. untuk tidak berpuasa. Nah, seperti itu. Ya, dikhawatirkan kemudian juga orang istrinya melegal-legalkan gitu. jadi hanya sekedar jadi praktik keberagamaannya itu hanya sekedar Legitimasi. legalitas Iya. untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Nah, begitu. Tapi secara rasa jadi begini. Ada yang baik, ada yang benar secara hukum, tapi kurang baik secara akhlak gitu. Iya, iya. Iya, 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 iya. Baik secara hukum, oke, benar secara hukum, tapi kurang baik secara akhlak. Nah, apa lagi namanya? Agama dengan rasa, agama dengan seni itu perpaduan di situ semua tadi. Ya, jadi ada tinjauan syariatnya, ada tinjauan akhlaknya, syariat dalam hal ini fikih, ada tinjauan akhlaknya. Tapi kembali lagi bahwa Tuhan itu asik. Iya, Tuhan itu asik. Jadi
saat dalam pencarian kita merasa tidak asik, berarti ada sebuah tanda tanya besar. Iya. Apa yang kau cari? Iya. Apa yang kau cari? Bukan begitu Pak Ustaz. Ya. Oke deh, ada Oke. pertanyaan satu ini dari Tante Mirna. Dari Tante Mirna, bentar. Oh ya, jadi inti pertanyaannya, bagaimana pendapat Tak Dek tentang perempuan yang ingin menyambut bulan suci Ramadan, niatnya mau ibadah dengan total, jadi dia minum pil KB supaya tidak ada tambulan dalam bulan suci Ramadan. Bagaimana pendapat Tak itu kira-kira? Apakah itu dibolehkan? Kakak Nai sih cocok yang jawab ini Wadidaw, wadidaw. sebagai alumni pesantren Aduh, Dede kok dong, Mantoso. yang bilang trikul mami ku ingat. Astagfirullah. Aku silakan deh, Tabe. Ya, kalau pendapat saya bukan juga sih pendapat saya ini karena pendapatnya Ji orang kukutip. Oke. Kalau pernah baca kitabnya Fatawa Mu'asirah, Iya. eh, karyanya Yusuf Al-Qardawi. Oke, karena niat untuk menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pengembangan ilmu kedokteran, sehingga kemudian ditemukan pil atau obat yang bisa menunda haid wanita, itu tidak apa-apa dikonsumsi selama tidak menurut dokter, ya, jadi dikonsumsi menurut petunjuk dokter, selama obat itu tidak mengganggu kesehatan perempuan yang mengkonsumsi obat ini. Jadi pendapat dari Yusuf Iya. Al-Qardawi, ya. Jadi betul. tidak apa-apa mengkonsumsi itu selama tidak Merugikan kesehatan. merugikan, Atau merusak merusak kesehatan kesehatan. orang yang mengkonsumsi menurut dokter. Bisa, Tante. Bisa. Ya. Boleh, Tante. Ya, tapi kemudian karena haid itu adalah fitrah, saya katakan fitrah, kodrat seorang wanita. Lalu kemudian apabila wanita menemukan kodrat itu sebagai ekspresi cinta Allah kepada dirinya, dan pada dasarnya inilah yang diinginkan puasa, ini yang diinginkan bulan Ramadan. Jadi menemukan sisi-sisi ekspresi cinta Allah kepada kita. Iya. Kira-kira saya. Ya, selanjutnya kita kemudian dilatih untuk berpuasa, untuk sabar, untuk ikhlas. Tapi menurut Kak Naya yang cinta Allah, atau Allah yang cinta Kak Naya, atau saling mencintai? Sebenarnya sih harus saling mencintai, tapi kalau mau diukur-ukur, sepertinya saat ini Allah yang mencintai saya. Iya, karena kesabaran itu sebenarnya yang paling penting. Kesabaran itu yang paling penting. Iya. Karena sabar itu merupakan instrumen utama untuk merasakan cinta Allah, untuk merasakan keberadaan Allah. Sabar adalah instrumen penting dalam merasakan cinta Allah. Ya. Nah, sabar adalah instrumen penting dalam merasakan cinta Allah. Sebaiknya kita saksikan di part berikutnya. Jadi buat kalian, teman-teman, rekan-rekan, dimanapun saya berada, adik-adik, kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang tercinta, dimanapun berada, kalau ingin mengikuti episode kedua tentang sabar adalah instrumen untuk merasakan cinta Allah, maka saksikan di episode berikutnya. Saya Naya Burga. Saya Kadri Burga. Kami undur pamit dari Seni Beragama. Wallahul musta'an walaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.